Pernahkah kalian mendengar tentang jalur pendakian yang tidak boleh dilewati? Jalur yang katanya dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Jalur yang selalu membawa malapetaka bagi siapa saja yang berani menapakinya. Malam itu, kami berempat nekat mendaki gunung yang katanya menyimpan misteri kelam. Awalnya, semuanya terasa biasa saja, hingga kami tiba di persimpangan jalur. Seharusnya kami mengikuti jalur resmi, tetapi entah mengapa, suara lirih seperti bisikan memanggil kami ke jalur yang lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih berbahaya. Kami mengira itu hanya imajinasi, tetapi semakin jauh kami melangkah, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Langkah kaki yang tak berbunyi, bayangan yang bergerak sendiri, dan suara seseorang yang memanggil. Padahal kami hanya berempat. Apakah kami melangkah ke tempat yang seharusnya tidak dijamah manusia? Ataukah ada sesuatu yang memang sudah menunggu kedatangan kami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Karena siapa tahu, cerita ini bisa menjadi peringatan untuk kalian yang suka mendaki gunung di malam hari. Ingat, jangan pernah melewati jalur yang tidak seharusnya. Langit mulai gelap ketika kami, aku, Rina, Dani, dan Satria, melangkah lebih jauh ke dalam jalur pendakian. Udara semakin dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalur setapak yang kami lalui. Sesekali suara burung hantu terdengar dari kejauhan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Aku merasa jalur ini makin aneh. Gumam Rina. Suaranya bergetar pelan. Aku menoleh ke arahnya. Cahaya senter di kepalanya sedikit bergetar, pertanda bahwa dia mulai gelisah. Aku pun sebenarnya merasakan hal yang sama, tapi berusaha menepisnya. Tenang aja, kita hampir sampai di pos peristirahatan, kata Dani mencoba menenangkan. Tiba-tiba suara samar terdengar dari balik pepohonan di sebelah kanan kami. Seperti bisikan, halus namun jelas. Aku menajamkan telinga, mencoba memastikan bahwa itu bukan sekadar suara angin. Aku langsung menghentikan langkah. Kalian dengar itu? Tanyaku pelan. Rina langsung merapat ke Satria. Tangannya mencengkram lengannya dengan erat. Iya, suara siapa itu? Bisiknya ketakutan. Kami menyorotkan senter ke arah datangnya suara, tetapi hanya ada pepohonan dan kabut tebal. Tidak ada siapa-siapa. Ayo jalan terus, jangan pikirkan hal aneh, kata Satria dengan nada tegas, berusaha menenangkan kami semua. Kami melanjutkan langkah, tetapi suasana semakin ganjil. Semakin jauh berjalan, suara itu semakin jelas. Seperti ada seseorang yang memanggil kami dari dalam hutan. Saat kami tiba di sebuah persimpangan, langkah kami terhenti. Ada 2 jalur di depan kami. Jalur pertama adalah jalur resmi, yang sedikit menanjak dan tampak lebih terbuka. Jalur kedua, di sebelah kanan, lebih sempit dan gelap, hampir tertutup oleh rimbunnya pepohonan. Aku ingat dari peta, kita harus ambil jalur kiri, kata Dani sambil menyorot peta di tangannya. Namun entah mengapa, ada sesuatu dari jalur kanan yang menarik perhatian kami. Ada sensasi aneh, seperti magnet tak terlihat, yang membuatku ingin melangkah ke sana. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Aku menelan ludah. Ini bukan hal yang normal. Suara itu bukan suara manusia biasa. Jangan ke sana, ujar Rina tiba-tiba. Wajahnya pucat. Aku punya firasat buruk. Tapi, suara itu, gumamku. Satria menggeleng. Mungkin itu cuma angin atau halusinasi kita. Jalur kanan terlalu gelap dan tertutup, bisa jadi berbahaya. Namun sebelum kami bisa memutuskan, tiba-tiba terdengar langkah kaki di jalur kanan. Bukan satu tapi banyak. Seperti ada beberapa orang yang berjalan di dalam sana. Kami semua saling pandang, kebingungan. Siapa yang berjalan di sana?
Seharusnya tidak ada pendaki lain malam ini selain kami. Apa kita panggil mereka? Tanya Dani ragu. Aku menelan ludah. Mungkin mereka tersesat. Satria mengangkat tangannya, memberi isyarat agar kami diam. Lalu dia berteriak, "Halo, ada orang di sana?" Henning, tidak ada jawaban. Namun, langkah kaki itu masih terdengar, dan semakin mendekat. Aku merasakan bulu kuduku meremang. "Kita harus pergi dari sini," bisikku. Tiba-tiba lampu senter Rina berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. "Puh, apa-apaan ini?" serunya panik. Kami langsung menyalakan senter masing-masing, tapi entah mengapa, cahaya dari senter kami tidak bisa menembus kegelapan jalur kanan. Seperti ada sesuatu yang menelan cahaya di dalam sana, dan saat itulah kami melihatnya. Siluet seseorang berdiri di ujung jalur kanan. Wajahnya tidak terlihat, hanya sosok hitam yang tampak diam menatap ke arah kami. Jantungku berdetak kencang. Aku ingin berlari, tapi tubuhku membeku di tempat. Kemudian sosok itu bergerak, tidak berjalan tetapi melayang mendekat. Aku ingin menjerit tapi suara seakan tertahan di tenggorokanku. Siluet itu semakin mendekat. Langkahnya tak bersuara, seakan melayang di atas tanah. Aku ingin bergerak, ingin berlari, tapi tubuhku terasa kaku. Rina mencengkram lengan Satria dengan kuat. Suaranya bergetar. "Si siapa itu?" bisiknya, hampir tak terdengar. Dani, yang biasanya paling berani, kini wajahnya tampak tegang. "Kita harus pergi dari sini. Sekarang." Namun, secepat itu juga, suara di sekitar kami mendadak menghilang. Tidak ada hembusan angin, tidak ada suara serangga malam, hanya sunyi yang menyesakkan. Seperti dunia di sekitar kami telah membeku. Aku menelan ludah, menyalakan senterku lebih terang. Namun, saat cahayanya mengenai sosok itu, hal yang terjadi membuatku hampir kehilangan keseimbangan. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan hitam dengan permukaan licin seperti kain yang melayang, tanpa bentuk yang jelas. "Jangan ke sana." Sebuah suara lirih terdengar di telingaku, tapi itu bukan dari teman-temanku. Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam kepalaku sendiri. Aku tersentak dan mundur beberapa langkah. "Dengar nggak?" tanyaku dengan suara serak. "Dengar apa?" tanya Satria cepat. Aku melihat ke arah mereka, dan dari ekspresi wajah mereka jelas hanya aku yang mendengar suara itu. Sosok itu semakin mendekat. Aku bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Perawakannya tinggi, hampir 2 kali tinggi manusia normal, dengan kain gelap yang berkibar seperti asap pekat. Kemudian tiba-tiba, terdengar suara tawa. Bukan tawa manusia biasa. Tawa itu terdengar aneh, bergema dari segala arah, seakan berasal dari langit dan tanah sekaligus. Rina menutup telinganya, wajahnya penuh ketakutan. "Aku nggak suka ini, aku nggak suka ini." Dani menarik tanganku. "Kita pergi sekarang." Tanpa berpikir 2 kali, kami semua berlari. Langkah kaki kami terdengar bergema di jalur setapak, menabrak ranting dan akar pohon yang mencuat dari tanah. Nafasku memburu, dada terasa sesak, tapi aku tak berani berhenti. Namun ada satu hal yang membuatku semakin ketakutan. Kami berlari, tapi suara langkah kami hanya terdengar 3. Aku menoleh ke belakang. Dani, Rina, Satria, mereka semua ada di sana. Tapi salah satu dari kami tidak berbunyi. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi sesuatu di dalam diriku mengatakan untuk tetap diam. Tiba-tiba, Dani berhenti mendadak. "Tunggu, ini bukan jalur yang benar." Kami semua berhenti. Aku melihat ke sekeliling. Dia benar. Jalur ini bukan jalur yang kami lalui sebelumnya. Pohon-pohon tampak lebih lebat dan kabut lebih tebal. Tidak ada tanda-tanda persimpangan tempat kami tadi berdiri. Rina terisak. "Kita tersesat, aku nggak mau di sini." Aku mencoba mengatur nafas. "Kita harus tenang, coba cek GPS," usulku. Dani dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Tapi saat layar menyala, wajahnya langsung berubah pucat. "Ini nggak mungkin." Aku mendekat dan melihat layarnya. GPS kami menunjukkan bahwa kami berada di tengah-tengah hutan, jauh dari jalur pendakian resmi.
Ini nggak mungkin. Kita cuma lari beberapa menit. Suara Satria meninggi, emosinya mulai tak terkendali. Rina mulai menangis, sementara aku menggigit bibir. Ini tidak masuk akal. Kami baru saja berlari dari persimpangan, tapi sekarang kami berada di tempat yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di antara pepohonan. Aku memicingkan mata, berusaha mencari tahu. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara lantang. Tidak ada jawaban, hanya suara ranting yang patah, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Dani menyalakan senternya dan mengarahkannya ke sumber suara. Saat cahaya itu menembus kabut, kami semua terpaku. Di sana di antara pepohonan terdapat banyak sosok hitam tanpa wajah. Bukan hanya satu, ada belasan, bahkan puluhan. Mereka berdiri diam seperti menonton kami. Aku merasa udara di sekitarku menipis. Ini bukan hanya sekadar tersesat. Ini bukan hanya sekadar halusinasi. Kami telah memasuki tempat yang seharusnya tidak kami masuki. Dan mereka sedang menunggu sesuatu dari kami. Hening, tak ada yang bergerak. Tak ada yang berbicara. Puluhan sosok hitam tanpa wajah itu tetap berdiri di antara pepohonan, mengawasi kami tanpa suara. Kabut tebal mengalir di sekitar mereka, menyelimuti tubuh-tubuh tanpa bentuk itu seperti asap pekat. Aku merasakan jantungku berdetak begitu kencang, hingga terasa di tenggorokan. Nafasku tersengal, tapi aku tak bisa berpaling dari pemandangan mengerikan di hadapanku. Dani menelan ludah. Mereka nggak mendekat. Bisiknya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Aku melirik ke arahnya. Dani benar. Sosok-sosok itu hanya berdiri di sana, diam, seperti sedang mengamati. Tapi justru itu yang membuat semuanya semakin menakutkan. Apa yang mereka tunggu? Gumam Satria, suaranya terdengar putus asa. Rina mencengkeram lenganku dengan erat, jemarinya dingin dan gemetar. "Kita harus pergi." "Aku nggak mau di sini," isaknya tertahan. Aku mengangguk cepat. "Ya, kita harus pergi. Tapi pelan-pelan, jangan sampai menarik perhatian mereka." Kami mulai melangkah mundur, hati-hati, mencoba menjauh dari sosok-sosok itu, tanpa membuat gerakan yang mencolok. Tapi begitu kaki kami menginjak tanah yang sedikit berbatu, krak, suara ranting yang terinjak memecah kesunyian. Dalam sekejap, semua sosok itu menoleh ke arah kami secara bersamaan. Tidak ada mata, tidak ada wajah. Hanya permukaan hitam mengkilap yang kini seakan tertuju langsung kepada kami. Aku merasakan tubuhku membeku. Lalu, mereka mulai bergerak, bukan berjalan, bukan berlari, tapi meluncur tanpa suara. Sosok-sosok itu mendekat dengan kecepatan yang mustahil. Kabut di sekitarnya berputar liar dan udara di sekitar kami tiba-tiba terasa semakin dingin. Rina menjerit. Dani langsung menarik tangannya dan berteriak, "Lari!" Kami semua berlari sekuat tenaga, menembus kegelapan dan kabut yang semakin pekat. Nafasku tersengal, dadaku terasa terbakar, tapi aku tidak bisa berhenti. Dari belakang, terdengar suara seperti angin berdesir, seperti sesuatu yang meluncur dengan kecepatan luar biasa. Aku tak berani menoleh, tapi kemudian sesuatu meraih punggung bajuku. Aku terhuyung ke depan, hampir terjatuh. Aku bisa merasakan sentuhan dingin yang menjalar ke tubuhku, seperti es yang mencengkeram kulitku. "Diuk!" suara Satria terdengar di depanku. Dani berbalik dan menarik lenganku dengan kuat. "Bangun, jangan berhenti!" Aku menguatkan diri dan terus berlari, meskipun perasaan aneh itu masih melekat di tubuhku. Setelah beberapa menit berlari tanpa arah, akhirnya kami menemukan sesuatu. Sebuah gubuk tua di tengah hutan. Tanpa pikir panjang, kami menerobos masuk dan menutup pintunya rapat-rapat. Di dalam gubuk itu, kami terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Tubuh kami dipenuhi keringat dingin. Rina terduduk di sudut ruangan, masih terisak. "Apa yang terjadi? Apa itu tadi?"
Dani menggeleng, wajahnya masih pucat. Aku nggak tahu. Aku nggak ngerti ini. Aku mencoba mengatur nafasku dan melihat sekeliling. Gubuk ini kecil dan tampak sudah lama ditinggalkan. Dindingnya dari kayu tua, penuh debu dan sarang laba-laba. Tapi ada satu hal yang aneh. Di tengah ruangan ada sebuah meja dengan banyak foto yang disusun rapi. Aku melangkah mendekat dengan ragu-ragu, dan saat aku melihat lebih jelas, tubuhku langsung merinding. Foto-foto itu adalah gambar para pendaki. Beberapa foto tampak lama, beberapa lebih baru. Wajah-wajah mereka terlihat tersenyum di dalam foto. Mungkin saat mereka pertama kali memulai pendakian, namun yang membuat darahku membeku adalah foto yang berada paling atas. Itu adalah foto kami berempat, diambil dari belakang saat kami berjalan di jalur pendakian tadi siang. Aku tersentak mundur, hampir menjatuhkan foto itu. Ini nggak mungkin. Siapa yang mengambil foto ini? Satria dan Dani mendekat, dan saat mereka melihat foto itu, ekspresi mereka berubah drastis. Ini berarti suara Dani tercekat. Mereka sudah mengawasi kita sejak awal. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu gubuk. Toh, toh, toh. Kami semua langsung menoleh ke arah pintu dengan napas tertahan. Tidak ada yang bergerak. Kemudian terdengar suara lirih dari balik pintu. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Suara itu lirih, seperti bisikan yang terseret angin malam. Namun ada sesuatu yang aneh. Suaranya terdengar terlalu dekat, seolah orang yang berbicara berdiri tepat di balik pintu. Aku menelan ludah, melirik Dani dan Satria, yang juga terlihat sama takutnya. Rina masih duduk di sudut, memeluk lututnya sambil menggigit bibir bawah. Matanya penuh ketakutan. Satria berusaha menenangkan diri. Lalu dengan suara serak dia bertanya, "Siapa di luar?" Heningop tidak kidam kewas, hanya suara angin yang berdesir, menyelusup melalui celah-celah kayu gubuk yang sudah lapuk. Dani menatapku ragu, lalu menggerakkan bibirnya tanpa suara. "Apa kita buka?" Aku menggeleng cepat. Tidak. Tapi sebelum aku sempat mencegah, Satria, entah karena keberanian atau ketakutan, mendekatkan tangannya ke gagang pintu dan ceklek. Dia membukanya sedikit, hanya beberapa sentimeter, tapi cukup untuk membuatku bisa melihat apa yang ada di luar. Kabut pekat menyelimuti area di sekitar gubuk, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Namun, tidak ada siapapun di sana. Tak ada tanda-tanda orang yang mengetuk. Tak ada jejak di tanah basah. Aku merasa bulu kudukku meremang. Satria menelan ludah, lalu mendorong pintu sedikit lebih lebar. Angin dingin langsung menerpa wajah kami, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih busuk. Apa ini? Gumam Dani sambil menutup hidungnya. Saat itulah aku melihatnya. Sebuah bayangan berdiri di tengah kabut. Tinggi. Kurus. Tidak bergerak. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu makhluk itu sedang menatap kami. Ada sesuatu di sana. Bisikku lemah. Satria menatap ke arah yang sama, matanya melebar. Kita harus masuk. Sekarang. Tanpa menunggu lebih lama, kami menutup pintu dengan cepat dan menguncinya kembali. Namun saat itu juga suara langkah kaki terdengar di luar. Pelan, menyeret, mendekati gubuk. Ceklek, gagang pintu bergetar. Seseorang atau sesuatu berusaha membukanya dari luar. Rina mulai terisak. "Tolong, aku nggak mau di sini." Aku menahan nafas berusaha menenangkan diri. Tapi tubuhku gemetar. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas. "Kalian sudah terlambat." Berak. Pintu terguncang keras, seolah sesuatu menghantamnya dari luar. Rina berteriak. Dani melompat ke belakang, hampir tersungkur. Satria bersiap memegang sesuatu untuk berjaga-jaga. Lalu, tiba-tiba, semuanya kembali sunyi. Tak ada suara.
Tak ada ketukan lagi. Aku menahan napas, menatap ke arah pintu dengan tubuh masih gemetar. Perlahan, aku melirik ke arah meja kayu tempat kami menemukan foto-foto tadi. Aku terkejut. Foto kami sudah berubah. Foto yang sebelumnya hanya memperlihatkan kami dari belakang, sekarang menampilkan kami di dalam gubuk. Dari sudut ruangan ini, seolah seseorang sedang memotret kami sekarang. Dani melihatnya juga, lalu wajahnya langsung pucat. Siapa yang... Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, jendela gubuk terbuka lebar dengan sendirinya, dan di balik jendela itu, ku melihat wajah hitam tanpa mata, menatap langsung ke arahku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Dani yang pertama bereaksi. Dengan gerakan cepat, dia meraih sebatang kayu di dekatnya dan melemparkannya ke arah jendela. Brak! Kayu itu melesat, tapi saat seharusnya menghantam sosok tersebut, benda itu justru menembus udara kosong. Sosok hitam itu menghilang. Aku masih terpaku di tempat, napasku memburu. Satria menggenggam lenganku erat. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Dani mengangguk cepat. Benar, kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku melirik ke arah Rina yang masih terduduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi. Rina, ayo. Dia menggeleng cepat. Tidak, aku nggak bisa. Aku takut. Aku mendekatinya, berusaha menarik tangannya. Kita nggak bisa diam di sini, Rina. Kalau tetap tinggal, kita bakal mati. Dia masih ragu tapi akhirnya mengangguk pelan. Dengan langkah gemetar, dia berdiri dan merapat ke belakangku. Satria membuka pintu dengan hati-hati. Kalau ada sesuatu, lari ke arah jalur pendakian yang tadi kita lewati. Aku mengangguk. Udara malam menusuk kulit saat kami keluar dari gubuk tua itu. Angin berembus kencang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk, seperti bau bangkai yang membusuk di bawah hujan. Namun ada yang lebih mengerikan. Hutan di depan kami berubah, jalur yang sebelumnya kami lewati menghilang. Pepohonan menjulang tinggi dengan bentuk yang aneh. Cabang-cabangnya melilit satu sama lain, seperti akar raksasa yang tumbuh di udara. Kabut semakin tebal membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Dani mengumpat pelan. Sial, kita dari mana tadi? Kok jalurnya nggak ada? Satria berusaha menenangkan diri. Kita coba ke arah kiri dulu. Mungkin jalannya hanya tertutup kabut. Kami melangkah dengan hati-hati. Setiap ranting yang patah di bawah kaki kami terasa terlalu keras. Seolah-olah tanah ini bukan lagi tanah biasa. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Lihat itu. Bisikku. Di depan kami, sebuah tali tergantung di antara dua pohon besar. Tali itu tampak tua dan rapuh, berayun pelan seperti tertiup angin. Tapi yang membuat bulu kudukku meremang adalah, di ujung tali itu, ada sebuah kepala tergantung. Bukan kepala manusia sungguhan, tapi kepala boneka yang tampak kotor dan rusak. Mata boneka itu bolong, mulutnya robek seolah seseorang telah menyobeknya dengan paksa. Rina mulai terisak lagi. Ini bukan jalannya. Aku nggak mau di sini. Aku mencoba berpikir jernih. Ini mungkin hanya ilusi. Pikiran kami mungkin sedang dipermainkan oleh sesuatu di gunung ini. Tapi sebelum aku bisa mengatakan sesuatu, suara itu terdengar lagi. Kalian tetap di sini saja. Bisikan itu datang dari segala arah, seolah hutan ini sendiri sedang berbicara. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengendalikan napas. Tapi saat aku membuka mata lagi, Dani sudah tidak ada. Aku menoleh panik. Dani, di mana kamu? Satria juga terlihat panik. Tadi dia masih di belakang kita. Rina mulai menangis histeris. Dia hilang. Aku mencoba melihat ke sekeliling, tapi hanya ada kabut dan pepohonan yang terasa semakin rapat. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari dalam kabut. Cepat. Berlari. Aku menahan napas. Itu Dani? Atau... Bukan. Kami semua membeku di tempat. Lalu, sebuah bayangan muncul dari dalam kabut. Aku hampir berteriak, itu Dani. Tapi ada yang aneh. Matanya kosong.
Pakaiannya compang-camping dan wajahnya berlumuran darah. Dani. Suaraku nyaris tak terdengar. Dia tidak menjawab. Hanya berdiri di sana, diam, seperti boneka yang digerakkan oleh sesuatu. Lalu sudut bibirnya perlahan terangkat membentuk senyuman yang tidak wajar. Aku sudah menemukan jalan keluar, katanya dengan suara yang bukan miliknya. Tubuhku membeku. Aku tahu, itu bukan Dani lagi. Tatapannya kosong. Senyumnya melebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Ada sesuatu yang menguasai tubuhnya. Satria menggenggam lenganku erat, suaranya bergetar. Itu bukan Dani. Kita harus lari. Tapi sebelum aku bisa merespons, Dani bergerak. Dengan langkah lambat dan kaku, dia mendekat. Kepalanya sedikit miring seperti sedang mengamati kami satu persatu. Kalian, ikut aku. Suaranya berat seolah ada sesuatu yang berbicara dari dalam dirinya. Aku ingin mundur, tapi kakiku terasa kaku. Rina sudah terisak ketakutan di belakangku. Dani, kalau itu kamu, tolong jawab. Dani berhenti. Matanya yang kosong tiba-tiba menatap tajam ke arah Rina. Rina terkejut. Iya, aku Rina. Kamu kenal aku kan, Dani? Ayo kita pulang. Seketika, tubuh Dani bergetar hebat. Dia meremas rambutnya sendiri, mencakar wajahnya, lalu berteriak keras. Tidak, aku, bukan, Dani. Dalam hitungan detik, tubuhnya melesat ke arah Rina. Aku refleks menarik Rina ke belakang, dan saat itulah Satria mengambil batu besar di tanah dan melemparkannya ke arah Dani. Brak! Batu itu menghantam tubuh Dani, tapi yang terjadi setelahnya membuatku semakin ketakutan. Tubuh Dani tidak jatuh. Sebaliknya, dia hanya diam di tempat, lalu menoleh ke arah Satria dengan gerakan patah-patah yang tidak manusiawi. Itu menyakitkan. Katanya, suaranya datar. Lalu, dia tersenyum. Senyum yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku akan buat kalian merasakan yang lebih menyakitkan. Tiba-tiba, kabut di sekitar kami bergerak. Bukan hanya sekadar tertiup angin, tapi benar-benar bergerak. Seperti ada sesuatu di dalamnya. Aku menggenggam tangan Rina dan Satria. Kita harus pergi sekarang. Tanpa menunggu lebih lama, kami berlari menerobos hutan, tapi sesuatu terasa aneh. Semakin jauh kami berlari, semakin gelap hutan ini. Cahaya bulan yang tadi samar-samar masih terlihat, kini benar-benar menghilang. Tidak ada sedikit pun cahaya, seolah kami masuk ke dalam perut kegelapan. Dan lebih parahnya lagi, langkah kami tidak menimbulkan suara. Seharusnya ada suara ranting patah, daun yang bergesekan, tapi sekarang, tidak ada suara sama sekali. Aku menoleh ke belakang. Dani sudah tidak terlihat, tapi aku tahu, sesuatu masih mengikuti kami. Satria berbisik. Jangan berhenti, terus lari. Kami terus berlari di dalam kegelapan. Aku tidak tahu berapa lama, mungkin hanya beberapa menit, mungkin juga sudah berjam-jam. Tapi sesuatu yang membuatku semakin ketakutan adalah, kami kembali ke tempat yang sama, gubuk tua itu. Padahal kami sudah berlari sejauh mungkin, tapi kami kembali lagi ke sini. Apa-apaan ini? Satria mengumpat, aku menggeleng panik. Kita terjebak. Kita nggak bisa keluar. Rina menangis histeris. Kita nggak akan pernah bisa pulang. Kita akan mati di sini. Aku mencoba berpikir jernih. Harus ada cara keluar dari sini. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu di depan gubuk. Dani. Atau makhluk yang memakai tubuh Dani. Dia berdiri di sana, menunggu kami. Senyumnya semakin lebar, dan dia berbisik, "Selamat datang di tempat yang tidak memiliki jalan pulang." Gubuk tua di belakangnya seolah menelan semua cahaya, menyisakan hanya kegelapan pekat yang membuat jantungku semakin berdegup kencang. Kita tidak bisa pergi, bisik Rina. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Aku menggenggam tangannya erat. Jangan bicara begitu, kita pasti bisa keluar dari sini.
Satria berdiri di sampingku, matanya menatap lurus ke arah Dani atau apapun yang mengendalikan tubuhnya. Siap-siap, kalau dia bergerak kita lari ke arah berlawanan. Aku mengangguk, meskipun hatiku dipenuhi rasa takut. Tiba-tiba Dani, atau lebih tepatnya makhluk itu, tertawa, bukan tawa manusia. Suara itu terdengar seperti banyak suara sekaligus, menggema di seluruh hutan. "Kalian bisa lari," katanya pelan. "Tapi apakah kalian yakin bisa menemukan jalan pulang?" Aku menelan ludah. Satria tidak membuang waktu. Sekarang, kami bertiga berlari ke arah yang berlawanan dari gubuk, menembus hutan yang semakin gelap. Aku tidak berani menoleh ke belakang, tapi aku bisa merasakan sesuatu mengejar kami. Langkah kaki yang bukan berasal dari kami. Suara napas berat yang bukan milik manusia. Hutan ini terasa lebih panjang dari sebelumnya. Seolah-olah dia tidak ingin kami keluar. Rina tersandung dan jatuh. "Tolong!" Aku dan Satria segera membantunya berdiri. Tapi saat itu juga, aku mendengar sesuatu di dekat telingaku. "Kalian tidak akan kemana-mana." Suaranya tepat di belakangku. Aku spontan menoleh dan menyesal telah melakukannya. Sosok Dani sudah ada di depan kami. Seharusnya dia ada di belakang. Bagaimana dia bisa ada di sini? Rina menjerit. Satria mencengkram lenganku. Kita dikepung. Aku bisa merasakan dinginnya udara yang semakin menusuk. Hutan ini bukan lagi hutan biasa. Kami telah masuk ke dalam dimensi lain. Dani melangkah mendekat. "Hanya ada satu jalan keluar dari sini." Aku menelan ludah. "Apa maksudmu?" Dia tersenyum. "Tinggalkan salah satu dari kalian." Jantungku hampir berhenti berdetak. "Apa?" Rina menatapnya dengan mata membelalak. Satria mengepalkan tangan. "Tidak mungkin, kami akan keluar bersama." Dani menggeleng pelan. "Tidak bisa. Kalian bukan orang pertama yang masuk ke sini, dan kalian juga bukan orang pertama yang harus memilih." Tiba-tiba, sekeliling kami berubah. Kabut semakin tebal. Bayangan-bayangan mulai bermunculan dari balik pepohonan. Wajah-wajah yang tidak aku kenali, dengan tatapan kosong dan senyum mengerikan. Mereka adalah pendaki lain yang terjebak di sini. Salah satu dari mereka berbisik. "Kami juga pernah seperti kalian. Kami memilih, tapi tetap tidak bisa keluar." Dani tertawa kecil. "Kalau begitu, pilihan ada di tangan kalian. Atau kalian semua akan menjadi bagian dari hutan ini." Aku merasa tubuhku melemah. Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa memilih siapa yang harus ditinggalkan. Satria tiba-tiba menggenggam bahuku. "Kau dan Rina lari sekarang." Aku menoleh padanya. "Apa maksudmu?" Dia tersenyum kecil tapi matanya penuh dengan ketakutan. "Aku akan mengalihkan perhatiannya. Kalian cari jalan keluar." Rina menangis. "Tidak, aku tidak mau meninggalkanmu." Tapi Satria sudah melangkah maju. "Aku ikut permainanmu," katanya pada Dani. "Kalau aku yang kau inginkan, biarkan mereka pergi." Dani menyeringai. "Bagus, pilihan yang berani." Tiba-tiba, tubuh Satria ditarik ke dalam bayangan. Aku dan Rina berteriak, mencoba meraihnya, tapi terlambat. Satria menghilang. Aku hampir tidak bisa berpikir, tapi tiba-tiba aku mendengar suara samar. "Lari." Sekarang, itu suara Satria. Aku menarik tangan Rina dan berlari sekuat tenaga. Kami menembus hutan, melewati kabut, hingga akhirnya aku melihatnya. Cahaya keluar dari antara pepohonan. Aku tidak tahu apakah ini jebakan atau bukan, tapi aku harus mencobanya. Dengan sisa tenaga terakhir, aku menyeret Rina ke arah cahaya itu. Dan begitu kami melewatinya, gelap. Aku membuka mata dan menyadari bahwa aku terbaring di tanah. Langit sudah terang. Aku masih di gunung. Tapi ada sesuatu yang hilang. Rina duduk di sebelahku, wajahnya penuh air mata. Aku melihat sekeliling. "Satria, di mana Satria?" Rina menggeleng. Aku bangkit dan berteriak memanggil namanya.
Tapi tidak ada jawaban. Satria tidak pernah keluar dari hutan itu. Aku merasakan air mataku mengalir. Ini tidak adil. Seharusnya kami pulang bersama. Tiba-tiba aku merasakan angin dingin bertiup, dan aku mendengar suara berbisik di telingaku. Jangan khawatir, aku masih di sini. Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku menoleh ke kanan dan kiri, berharap melihat Satria berdiri di dekatku. Tapi yang ada hanya Rina, terduduk dengan wajah penuh kelelahan dan mata sembab karena menangis. Gunung ini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Matahari sudah terbit tapi sinarnya terasa dingin, seakan-akan tidak benar-benar menyentuh kami. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini sudah berakhir. Tapi perasaan itu tetap ada, perasaan bahwa sesuatu masih mengawasi kami. Aku dan Rina berjalan menuruni gunung dengan langkah gontai. Kami hampir tidak berbicara sepanjang perjalanan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi semangat. Setiap bayangan di balik pepohonan membuatku merinding. Setiap suara ranting patah membuat jantungku berdegup lebih cepat. Seakan-akan sesuatu sedang mengikuti kami. Kami menoleh ke belakang berkali-kali, berharap melihat Satria muncul dari antara pepohonan dan berkata, "Hei, aku cuma bercanda. Aku masih di sini." Tapi dia tidak pernah muncul. Setelah berjam-jam berjalan, kami akhirnya sampai di pos pendakian. Petugas yang melihat kami segera menghampiri dengan wajah khawatir. "Kalian baik-baik saja? Kalian menghilang semalaman." Aku menatapnya bingung. "Semalaman?" Rina mengangguk pelan, wajahnya semakin pucat. Petugas itu bertukar pandang dengan rekannya. "Kalian hilang selama 3 hari. Aku merasakan lututku melemas." "Tidak, itu tidak mungkin. Kami hanya semalam di sana." Aku menoleh ke Rina, berharap dia mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi matanya yang penuh ketakutan mengatakan hal yang sama. Kami sudah terjebak di gunung lebih lama dari yang kami sadari. Setelah memastikan bahwa kami baik-baik saja, petugas membawa kami ke pos utama untuk mencatat nama kami. Aku menyebutkan namaku. Lalu Rina. Saat tiba giliran Satria, aku menahan napas. Petugas itu menatapku dengan bingung. "Satria?" Aku mengangguk. "Ya, dia teman kami. Dia mendaki bersama kami." Petugas itu melihat daftar yang ada di tangannya. Tidak ada nama Satria dalam daftar pendakian. Darahku seperti membeku. "Apa?" Petugas itu menatap kami serius. "Kami mencatat setiap pendaki yang naik, dan tidak ada nama Satria dalam daftar ini." Aku melihat Rina. Wajahnya semakin pucat, tangannya mulai gemetar. Aku mencoba menjelaskan. "Tidak mungkin, dia bersama kami sejak awal. Kami bertiga mendaki bersama." Petugas itu tetap menggeleng. "Maaf, tapi tidak ada yang bernama Satria di daftar kami." Aku merasa dunia berputar. Apakah ini berarti? Aku merogoh ponsel di saku dan mencari foto-foto selama pendakian. Jari-jariku gemetar saat membuka galeri. Dan saat aku melihat foto-foto itu, aku hampir menjatuhkan ponselku. Satria tidak ada di dalamnya. Hanya ada aku dan Rina. Di setiap foto, di setiap video, Satria tidak pernah ada. Setelah kembali ke kota, aku mencoba mencari tahu tentang Satria. Aku menelepon orang-orang yang mungkin mengenalnya. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun yang mengingatnya. Aku bahkan pergi ke alamat rumahnya, tempat yang dulu sering kami kunjungi. Tapi rumah itu kosong. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Malamnya, aku duduk di kamar sambil memandangi ponselku. Aku mencoba mengingat wajah Satria, suaranya, tawanya. Tapi semakin aku mencoba, semakin samar ingatanku tentangnya. Aku mulai takut, bukan hanya karena dia menghilang, tapi karena aku merasa aku sedang melupakan seseorang yang mungkin tidak pernah ada. Tengah malam aku terbangun karena suara aneh. Seperti ada seseorang di kamarku. Jantungku berdebar. Aku tidak bisa bergerak. Dan saat itu, aku mendengarnya lagi.
bisikan yang begitu pelan, tepat di telingaku. Aku masih di sini. Aku menoleh dengan gemetar, dan aku melihatnya bayangan di sudut kamar. Tersenyum, Satria.